Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Pravita Sari Putri. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portumbai Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan dan juga penjelasan tentang rencana pembelajaran atau RPS terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah statistik yang saya ajarkan pada program studi manajemen dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pembuatan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Statistik 1 dengan kode mata kuliah MKKM dengan bobot mata kuliah yaitu 2 SKS, di mana jumlah pertemuan 16 pekan yang terdiri dari 14 pekan pertemuan belajar mengajar dan 2 pekan pertemuan yang terdiri dari 1 pekan untuk UTS atau ujian tengah semester dan 1 pekan lagi UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah Statistik 1 adalah mata kuliah umum dan wajib bagi mahasiswa yang diajarkan di semester genap, tepatnya di semester 2 pada program studi S1 Manajemen TIE Portumbai Jayapura dengan mata kuliah prasyarat yaitu mata kuliah Matematika Ekonomi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Statistik 1 yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik definisi dan ruang lingkup dasar-dasar statistik. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan menjelaskan distribusi frekuensi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan data-data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan ukuran penyimpanan data. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan data angka indeks. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep peluang. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan distribusi peluang. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan metode sampling. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan distribusi sampling rata-rata sampel kecil. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan distribusi sampling rata-rata sampel besar. Yang kedua belas, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan pengujian hipotesis. Deskripsi singkat mata kuliah Statistik 1 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar-dasar statistik manajemen ekonomi dan bisnis, termasuk di dalamnya bagaimana cara melakukan pengumpulan data, menyajikan data dengan baik, menyusun dan mengelompokkan data, mengukur pemusatan data, mengukur keseberagaman data, angka indeks, peluang, distribusi peluang, sampling, dan distribusi sampling untuk diterapkan dalam kasus-kasus manajemen ekonomi dan bisnis. Materi pembelajaran selama 1 semester yang diberikan pada mahasiswa dalam pembelajaran Statistik 1 ini yaitu 1. Kontrak kuliah dan silabus. 2. Pengenalan dasar-dasar statistik. 3. Penyusunan dan penggambaran tabel distribusi frekuensi tidak berkelompok maupun berkelompok. 4. Ukuran gejala pusat dan letak. 5. Ukuran simpangan dan keberagaman data. 6. Angka indeks. 7. Konsep peluang. 8. Distribusi peluang. 9. Metode sampling. 10. Distribusi sampling. 11. Pengujian hipotesis. Untuk sistem pembelajaran di STIE Portumbai Jayapura telah disepakati bahwa perkuliahan dapat dilakukan secara hybrid, di mana bisa dilakukan secara luring atau di kelas dan dapat juga dilakukan dengan cara daring atau online dengan aplikasi pendukungnya, yaitu Zoom Meeting, Google Meet, media LMS Learning Management System lainnya seperti Google Classroom, dan tentunya media komunikasi melalui WhatsApp Group. Selain itu, pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portumbai Jayapura juga memberikan fasilitas LMS lain, yaitu perangkat lunak berupa Siakat. Siakat adalah sistem informasi akademik STIE Portumbai yang tersinkronisasi dengan Edlink yang dapat saya manfaatkan dan memudahkan saya dalam memberikan materi kuliah bagi mahasiswa. Mahasiswa juga dapat mengakses materi kuliah dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Untuk pengumpulan tugas, karena saya mulai menerapkan sistem paperless, maka tugas bisa dikumpulkan juga melalui Edlink yang tersinkron dengan Siakat. Dapat juga dikumpulkan melalui email atau aplikasi Google Classroom yang dimana saya sebagai dosen memberikan instruksi kuliah, tugas kuliah, dan juga tugas kelompok dikumpulkan dalam aplikasi Edlink ini. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di dalam kelas, saya menggunakan diktat dan berbagai buku penunjang yang berhubungan dengan statistik. Selain itu, saya juga
juga menggunakan berbagai literatur seperti jurnal penelitian yang berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait materi yang diajarkan pada mata kuliah statistik 1. Contohnya, membahas isi jurnal mengenai mata kuliah statistik yang berhubungan dengan kasus-kasus ekonomi manajemen dan bisnis. Materi saya sampaikan dalam bentuk slide presentasi dengan bantuan media Canva dan PowerPoint dan juga jurnal sebagai penunjang pembelajaran. Untuk strategi, metode, dan berbagai inovasi yang saya terapkan bertujuan agar tercapainya dan terjadinya peningkatan dalam hasil belajar mahasiswa dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya juga menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning karena metode ini dirasa sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran guna meraih hasil belajar mahasiswa secara optimal. SCL mendorong mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu keaktifan dalam proses pembelajaran berupa membaca buku-buku teks yang berhubungan dengan statistik 1 dan diaplikasikan ke dalam kasus-kasus ekonomi manajemen dan bisnis dalam mencari bahan dari sumber online seperti jurnal dan mendiskusikannya terkait informasi terkini. Adapun beberapa metode yang saya gunakan dalam pembelajaran statistik 1 yaitu yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi, yang kedua, SGD atau Small Group Discussion, yang ketiga, PBL atau Problem Based Learning, yang keempat, DL atau Discovery Learning. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini saya lakukan dengan harapan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Yang kedua, ada metode SGD atau Small Group Discussion. Di sini mahasiswa dibentuk dalam kelompok dan diberikan studi kasus atau topik permasalahan dalam bidang manajemen ekonomi dan bisnis yang dilihat dengan kacamata statistik atau bahkan masalah statistik. Sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikan masalah yang diberikan dan mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikirannya dan juga dalam mengembangkan pola pikir yang aktif dan kreatif. Pada metode SGD ini, mahasiswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskan untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. PBL atau Problem Based Learning, di mana mahasiswa belajar melalui problem solving atau pemecahan masalah pada suatu masalah kompleks atau ill-structured problem, yang tidak hanya mempunyai satu macam solusi. Mahasiswa juga dapat berpikir secara kritis, analitis, sistematis, dan logis yang membantu mahasiswa dalam mengarahkan diri dan berperan aktif selama proses pembelajaran, serta menumbuhkan respon positif saat menerima pelajaran dalam diri tiap mahasiswa. Metode DL atau Discovery Learning mendidik mahasiswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan dan keterampilan dengan referensi dari internet. Mahasiswa dituntut untuk mahir dalam menentukan informasi dalam dunia maya. Hal ini juga menuntut dosen untuk dapat memberikan alamat-alamat referensi atau URL yang dapat diakses mahasiswa dalam mencari jurnal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang berhubungan dengan kasus ekonomi manajemen dan bisnis yang dibahas menurut mata kuliah statistik. Untuk evaluasi atau sistem penilaian selalu disampaikan di awal pertemuan pada kontrak perkuliahan dengan bobot yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aktivitas mahasiswa berupa kehadiran dan keaktifan partisipan di kelas, seperti kuis, tugas mandiri ataupun tugas kelompok, UTS atau ujian tengah semester, dan juga UAS atau ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara objektif kepada masing-masing mahasiswa. Hasil evaluasi ini saya informasikan secara transparan melalui WhatsApp Group atau Siakat Setiaport Numbai dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan dengan objektif. Berikut ini adalah cuplikan video pengajaran saya di salah satu pertemuan perkuliahan statistik 1, yaitu pada pekan kedua mengenai distribusi frekuensi yang saya ambil beberapa waktu lalu.